Kasus hilangnya anak perempuan berusia 8 tahun yang berparas manis Angelin mulai ramai dibicarakan publik sejak 17 Mei lalu. Ya, saat itu Datang di Papua, tewas dalam peristiwa kerusuhan, tepatnya di Wamena. Jumlah tersebut terdiri dari 10 orang Padang dan 22 orang Bugis. Sangat tragis, karena beberapa di antaranya dibakar. Sebuah perilaku dan perbuatan sangat biadab, bahkan tidak berperi kemanusiaan. 13 tahun berlalu, kasus kematian aktivis hak asasi manusia di Indonesia, Munir Said Talib, masih menjadi misteri. Siapa sebenarnya otak di balik pembunuhan Munir? Lalu memang betulkah setelah 6 bulan bekerja TGPF tidak atau belum bekerja maksimal untuk mengungkap dalang atau kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan? Penerapan HAM di Indonesia masih kurang baik karena masih terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang berulang kembali. penerapan HAM di Indonesia masih kurang maksimal. Menurut kepribadian saya, untuk penerapan HAM di Indonesia itu masih sangat kurang karena masih banyak masyarakat yang melanggar. Menurut saya, penerapan HAM di Indonesia sampai saat ini tentunya masih belum banyak perubahan. Contohnya, masih banyak pelanggaran-pelanggaran HAM di masyarakat. Kan HAM di Indonesia masih sangatlah kurang karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Masih banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Menurut saya, penerapan HAM di Indonesia sampai saat ini masih kurang baik karena masih banyaknya terdapat kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Saya penerapan HAM di Indonesia kurang baik karena banyaknya penduduk Indonesia membuat HAM susah diatur. Peran pemerintah seharusnya lebih dipertegas kembali aturan-aturan yang dibuat agar si pelanggar hukum bisa jerah. Seharusnya pemerintah harus meningkatkan pemahaman Pancasila terhadap masyarakat, terutama Pancasila kedua dan keempat. Dilakukan secara hukum. Namun, tidak lupa keberhasilan itu tidak mungkin bisa jika tidak terdapat partisipasi masyarakat. Pemerintah lebih tegas dalam menegakkan keadilan HAM. Hukuman yang cocok terkait dengan pelanggaran HAM di Indonesia yaitu diberikan hukuman yang setimpal, yang sesuai dengan kasusnya. Misalnya, kasusnya besar, hukumannya juga besar. Kasusnya kecil, hukumannya juga kecil. Dan menurut saya pihak yang melakukan pelanggaran HAM harus ditindak pidana yang berlaku dalam undang-undang. Di mana dimaksud dalam pasal 8 huruf A, B, C, dan E dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun. Hukuman yang cocok menurut saya tergantung pada pelanggaran yang dilakukan. Jika itu bersifat pelanggaran ringan, bisa berupa sanksi atau denda. Jika pelanggaran sedang, bisa berupa kurungan. Dan jika pelanggaran berat, bisa berupa hukuman mati. Menurut saya, hukuman yang cocok untuk pelanggar HAM ya tergantung dengan pelanggaran yang dilakukannya tersebut, karena untuk pelanggaran HAM itu terbagi menjadi dua, ada pelanggaran HAM yang berat dan ada pelanggaran HAM yang ringan. Pihak yang melakukan pelanggaran HAM itu harus diberikan hukuman sesuai dengan pasal yang telah diberlakukan atau sesuai dengan pasal yang telah dibuat. Dalam hal ini, para penegak hukum itu harus berlaku secara adil, tegas dalam memberikan hukuman kepada pihak yang melakukan pelanggaran HAM, agar hukuman yang diberikan itu bisa memberikan efek jerah kepada pihak yang melakukan pelanggaran HAM.